Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Marsila Safitri dari kelas XAKL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang gimana cara menghitung bunga giro. Kita akan mulai materi simpanan giro. Sebelumnya bahwa bank umum kegiatan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan nasabah untuk menyimpan dananya dalam bentuk simpanan di bank adalah besarnya belas jasa berupa bunga yang akan didapatkan. Nah, begitu pula saat nasabah memilih untuk menyimpan dananya dalam untuk menyimpan giro, bunga juga menjadi salah satu pertimbangan. Walaupun bunga yang didapatkan dari simpanan giro tidak sebanyak yang didapatkan dari bentuk simpanan lain, tetapi giro menawarkan kemudahan. Nah, untuk mengetahui, kita akan melihat perhitungan dari bunga giro. Sebelumnya menabung di bank itu menyimpan dana dalam bentuk tabungan giro maupun deposito. Kita sebaiknya memahami bagaimana cara perhitungan. Dengan mengetahui gimana cara perhitungan bunga tersebut, kita dapat memperhitungkan besar saldo minimal simpanan yang harus kita pelihara agar tidak terpotong oleh biaya administrasi bank. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana contoh kasus dalam perhitungan bunga giro. Oke, sebelum kita masuk di studi kasus, hal yang kita harus ketahui adalah bahwa bunga giro dapat dihitung menggunakan dua metode, yaitu saldo terendah dan metode saldo rata-rata. Metode saldo terendah itu merupakan metode perhitungan yang umum digunakan dalam perbankan. Arti dari perhitungan bunga dengan metode saldo terendah adalah menghitung bunga dari saldo terendah pada bulan tersebut. Nah, sedangkan metode saldo rata-rata merupakan metode perhitungan bunga dengan metode saldo rata-rata yang telah dihitung sebelumnya. Nah, di sini ada contoh kasus, yaitu adalah transaksi-transaksi yang terjadi pada rekening Nyonya Jasmine. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat ke studi kasus yang sudah ada di video ini. Selama bulan April tahun 2020, di sini keterangannya adalah nama nasabahnya Nyonya Jasmine dengan nomor rekening 30333303. Untuk keterangan transaksinya yang pertama adalah 1 April 2020 terdapat setor tunai senilai 50 juta rupiah. Lalu 5 April 2020 tarik tunai senilai 10 juta rupiah. Kemudian 11 April 2020 store clearing 30 juta rupiah. 20 April 2020 store tunai 15 juta rupiah. 23 April 2020 tarik tunai senilai 10 juta rupiah. 28 Juni 2020 store clearing senilai 25 juta rupiah. Nah, dari transaksi ini kita diminta untuk menghitung berapa bunga bersih yang diterima oleh Nyonya Jasmine selama bulan April tahun 2020. Jika diketahui bahwa suku bunga yang berlaku adalah 18% per tahun dan dikenakan pajak senilai 20%. Pada tanggal 1 April tahun 2020 terdapat transaksi store tunai. Oleh karena itu, ketika nasabah menyetorkan uangnya ke bank, dia masuk ke mutasi kredit. Ketika nasabah melakukan store tunai atau menabung ke bank, berarti nasabah itu menitipkan kepada bank. Oleh karena itu, bukan pendapatan bank. Pada tanggal 5 April 2020, nah, dia akan masuk ke mutasi debit. Jadi, kalau kredit ketemu debit dikurangi. Jadi, kalau dia ketemu sama bahkan pasangannya, dia akan mengurangi. Tapi kalau seandainya kredit ketemu kredit, berarti dia bertambah. Atau debit bertemu dengan debit, berarti dia ditambah. Nah, ini adalah laporan rekening koran Nyonya Jasmine, sehingga pada akhir bulan April 2020 itu dia saldonya adalah 100 juta rupiah. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan transaksinya Nyonya Jasmine itu dengan metode saldo terendah. Nah, ini adalah rumus bagaimana kita mencari bunga giro dengan metode saldo terendah. Di sini rumusnya adalah bunga sama dengan persentase bunga dikali saldo terendah dibagi 12 bulan. Nah, persentase yang tadi adalah 18%. Lalu saldo terendahnya kita lihat di rekening koran. Nah, di sini kita lihat ke kolom saldo dari angka yang paling atas sampai bawah.
mana nilai terendahnya. Nah, ini ya nilai 40 juta rupiah. Oleh karena itu, kita masukkan ke dalam rumus. Lalu per 12 bulan, karena dalam setahun itu ada 12 bulan, sehingga hasilnya adalah 600.000 rupiah. Lalu jangan lupa dikenakan pajak 20%, dikali 600.000 sama dengan 120 pajaknya. Nah, yang diminta adalah berapa bunga bersih. Nah, itu dikurangi. Bunga kotor dikurangi pajak 600.000 dikurang 120.000 sama dengan 480.000 rupiah. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan laporan rekening koran Nyonya Yasmin dengan menggunakan metode saldo rata-rata. Dapat kita lihat di sini bahwa rumus saldo rata-rata adalah bunga sama dengan persentase bunga dikali saldo rata-rata dibagi 12 bulan. Kita cari lalu dulu berapa sih saldo rata-rata. Cara mencarinya adalah mentotal penjualan saldo pada rekening koran dibagi berapa banyak transaksinya. Cara ngitungnya dari transaksi atau dari saldo yang pertama. Kita tambahkan dengan saldo yang kedua sampai saldo yang ke-6. Sehingga kita dapat jumlahnya senilai 420 juta rupiah. Lalu dibagi 6. Dari banyaknya total transaksi pada bulan April. Jadi saldo rata-ratanya adalah 420 juta. Dibagi 6 sama dengan 70 juta. Nah, 70 juta ini yang akan kita masukkan rumus mencari bunga dengan saldo rata-rata. Kita kembali ke rumus bunganya, yang di sini persentase bunga adalah 18% dikali saldo rata-rata yang kita cari tadi, yaitu 70 juta rupiah per 12 bulan atau dibagi 12 bulan sama dengan 1.050.000. Nah, itu adalah bunga kotor. Sekarang kita akan mencari pajak, berarti 20% dikali 1.050.000 rupiah sama dengan 210.000 rupiah. Nah, berarti bunga bersihnya adalah 1.050.000 rupiah dikurangi 210.000 rupiah sama dengan 930.000 rupiah. Nah, berdasarkan perhitungan yang tadi, yang pertama dan yang kedua, terdapat perbedaan hasil perhitungan bunga giro dengan menggunakan metode saldo terendah dan metode saldo rata-rata. Nah, selisihnya adalah kalau saldo rata-rata tadi kan bunga bersihnya adalah 930.000. Nah, sekarang saldo terendahnya adalah 480.000 rupiah. Berarti selisihnya 450.000 rupiah. Nah, para nasabah tentunya pada memilih saldo rata-rata. Kenapa? Karena bunga yang didapatkan jauh lebih besar dibandingkan menggunakan metode saldo terendah. Demikian, bila ada salah kata atau ucapan yang tidak enak, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.